Halo Sobat Biologi, di umur berapa kamu tahu kalau punuk unta itu isinya bukan air, tapi lemak? Simak video ini sampai habis kalau kamu mau tahu mekanismenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bayangkan deh, kali ini kalian berada di tengah gurun pasir yang sangat luas. Mataharinya bersinar sangat terik, suhunya melebihi 50 derajat Celcius, dan juga sulit untuk mencari air di sana. Dalam kondisi seperti itu, sebagian besar makhluk hidup akan sangat kesulitan untuk bertahan hidup. Namun ada loh satu hewan yang justru mampu hidup dengan baik di lingkungan seperti itu. Hewan apakah itu? Hewan itu adalah unta atau Camelus dromedarius. Lalu, bagaimana sih unta dapat bertahan menghadapi suhu yang sangat panas dan keterbatasan air di gurun? Pada video kali ini, kita akan membahas adaptasi fisiologis unta terhadap suhu ekstrim serta berbagai mekanisme yang membuatnya mampu bertahan di lingkungan gurun. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh adaptasi hewan gurun terhadap suhu ekstrim, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu ekofisiologi. Oke, ekofisiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara lingkungan dengan fungsi fisiologis hewan. Faktor lingkungan seperti suhu, cahaya, kelembapan, dan ketersediaan air dapat mempengaruhi proses tubuh hewan seperti respirasi, metabolisme, dan pengaturan suhu tubuh. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas salah satu hewan gurun yang memiliki kemampuan adaptasi fisiologis sangat baik, yaitu unta. Unta mampu bertahan hidup di lingkungan gurun yang panas dan kering melalui berbagai mekanisme adaptasi tubuh. Unta mampu mengurangi kehilangan air dengan menghasilkan urin yang pekat dan feses yang kering. Selain itu, unta dapat menahan peningkatan suhu tubuh tanpa banyak berkeringat sehingga cairan tubuh tetap terjaga. Beberapa hewan gurun lainnya juga beradaptasi dengan menjadi aktif pada malam hari untuk menghindari panas matahari. Adaptasi fisiologis tersebut membantu hewan gurun mempertahankan keseimbangan tubuh dan bertahan hidup di lingkungan bersuhu ekstrim. Sekarang saya akan menjelaskan tentang adaptasi fisik pada unta yang membantu hewan ini untuk bertahan hidup di lingkungan gurun yang panas dan kering. Nah, salah satu ciri khas unta yang paling terkenal adalah punuknya. Banyak orang mengira kalau punuk unta itu digunakan untuk menyimpan air. Padahal sebenarnya punuk unta itu dapat menyimpan lemak sebagai cadangan energi. Saat makanan sulit ditemukan, maka lemak tersebut bisa diubah menjadi energi bagi tubuh unta. Pada tubuh unta juga terdapat bulu yang cukup tebal. Bulu ini juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas matahari di siang hari dan suhu dingin pada malam hari. Adaptasi ini dapat membantu untuk menjaga suhu tubuh unta agar tetap stabil walaupun suhu di gurun sangat ekstrim. Selanjutnya, kaki unta ini memiliki bentuk yang lebar dan kuat sehingga tidak mudah tenggelam saat berjalan di atas pasir. Telapak kaki yang lebar dapat membantu unta untuk bergerak lebih mudah di permukaan gurun. Tidak hanya itu, unta juga mempunyai bulu mata yang panjang dan lubang hidung yang dapat menutup sebagian. Bagian ini juga membantu melindungi tubuh unta dari pasir dan debu ketika terjadi angin gurun. Nah, pada bagian hidung unta juga terdapat kemampuan untuk mengurangi kehilangan air saat bernapas. Udara yang keluar dari tubuh masih bisa mempertahankan kelembapannya, sehingga tubuh tidak kehilangan terlalu banyak cairan. Jadi, semua adaptasi fisik yang dimiliki unta ini sangat membantu hewan untuk mengurangi panas berlebih dan menghemat air agar mampu bertahan hidup di lingkungan gurun yang ekstrim. Nah, kalau tadi kita udah bahas soal tampilan fisik yang kelihatan dari luar, sekarang kita bakal bongkar superpower tersembunyi yang ada di dalam tubuh hewan gurun, dan ikon utamanya siapa lagi kalau bukan unta? Kalian tahu nggak? Unta itu punya mekanisme internal yang super hemat air. Saat kita manusia bakal langsung keringetan dan dehidrasi di gurun, unta bisa menahan suhu tubuhnya sampai naik beberapa derajat tanpa mengeluarkan keringat sama sekali buat menghemat air. Gak cuma itu,
Organ dalam mereka, khususnya ginjal, punya kemampuan luar biasa untuk menghasilkan urin yang sangat pekat dan kotoran yang super kering. Tubuh unta bakal menyerap kembali hampir semua sisa air sebelum dibuang. Bahkan, sel darah merah mereka dirancang unik berbentuk oval supaya bisa tetap mengalir dengan lancar meskipun darah mereka mengental akibat kekurangan air. Hebat banget kan? Mekanisme internal inilah yang bikin unta bisa bertahan berhari-hari tanpa minum di suhu ekstrim. Tapi gimana sih gambaran strategi nyata spesies ini secara keseluruhan saat beraksi di alam liar? Yuk langsung aja kita bedah di bagian selanjutnya ya. Analisis strategi adaptasi unta terhadap lingkungan hidup mereka yang ekstrim. Unta itu memiliki adaptasi fisiologi serta termoregulasi. Unta memiliki sistem termoregulasi yang sangat kuat serta fleksibel yang memungkinkan mereka untuk tetap produktif di lingkungan yang ekstrim. Karena memiliki mekanisme heterotermi adaptif atau thermoconformity, pendinginan otak selektif, selective brain cooling, serta efisiensi terhadap penguapan. Unta dapat membiarkan suhu tubuh mereka berfluktuasi secara signifikan antara 34 derajat hingga 41 derajat Celcius yang membantu mengurangi gradien suhu antara tubuh dan lingkungan untuk meminimalkan perolehan panas. Unta juga memiliki mekanisme khusus di mana daerah arteri yang mengalir ke otak didinginkan terlebih dahulu di carotid plate di dasar hipotalamus. Hal ini memungkinkan suhu darah yang masuk ke otak lebih rendah sekitar 0,5 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu inti tubuh untuk mencegah terjadinya kerusakan otak akibat cuaca panas atau ekstrim. Unta itu juga dapat meminimalkan kehilangan air melalui pendinginan evaporatif seperti berkeringat dengan cara mengatur suhu tubuh mereka sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan berkeringat yang dapat membuang air. Kemudian unta itu juga punya mekanisme adaptasi anatomis, yakni struktur fisik unta itu berperan vital dalam menjaga homeostasis tubuh mereka. Karena ada peran kulit dan bulu, kelenjar keringat khusus serta perlindungan pada mata. Bulu yang tebal hingga 4 inci itu berfungsi sebagai isolator termal yang efektif dapat melindungi kulit dari panas langsung matahari sekaligus menjaga suhu tubuh. Lapisan dermis dan hipodermis yang tebal di area panggul atau flank dari unta itu juga bertindak sebagai penyangga termal. Kemudian kelenjar keringat unta itu tersebar luas di seluruh tubuh dan terhubung langsung ke folikel rambut yang dapat memungkinkan unta itu untuk mengeluarkan panas yang efisien langsung ke pangkal rambut dengan kehilangan air yang minimal. Kemudian mata unta itu juga dilindungi oleh kelopak mata tebal dan membran yang namanya nictitans atau kelopak ketiga serta lapisan lemak di orbit mata yang melindungi dari panas ekstrim serta debu. Kemudian unta juga memiliki adaptasi perilaku berupa saat beristirahat sering duduk dalam posisi rebah menghadap matahari. Posisi ini tuh memfasilitasi aliran udara di bawah tubuh mereka untuk membantu unta dalam membuang panas dan meminimalkan paparan seluruh permukaan tubuh terhadap panas matahari. Kemudian unta itu juga memiliki mekanisme respon terhadap faktor luar. Penelitian dari Faras et al. 2025 itu menyatakan bahwa suhu mata dan panggul pada unta itu meningkat seiring dengan kenaikan suhu lingkungan karena unta itu memiliki sensitivitas suhu dan kelembapan yang tinggi. Namun kelembapan yang tinggi itu memiliki korelasi negatif dengan suhu permukaan tubuh karena kelembapan tinggi itu dapat menghambat efektivitas mekanisme pendinginan evaporatif mereka. Kemudian unta meskipun sensitif terhadap perubahan lingkungan, unta itu mampu menjaga suhu tubuh mereka tetap stabil karena mereka juga memiliki stabilitas yang tinggi.
menegaskan bahwa sistem termoregulasi mereka itu jauh lebih tangguh dibandingkan dengan spesies hewan ternak lainnya seperti sapi maupun kuda yang cenderung lebih bergantung pada perilaku seperti mencari naungan. Secara keseluruhannya, dromedari bertahan hidup di iklim padang pasir bukan dengan melawan suhu ekstrim, tetapi dengan mengintegrasikan fungsi fisiologis yang memungkinkan mereka dapat beradaptasi terhadap fluktuasi lingkungan harian yang drastis. Gimana? Sekarang udah tahu kan? Like video ini kalau kamu suka, and see you!